Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya, Jafar Sodek dari firma M&Co ya, konsultan dan pengacara pajak. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tafsir PPN khususnya masih di faktur pajak. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas mengenai saat pembuatan faktur pajak. Baik, langsung saja, tidak usah berlama-lama ya untuk kita sharing mengenai faktur pajak ini, khususnya di saat pembuatan faktur pajak. Faktur pajak itu harus dibuat saat A. Penyerahan BKP dan atau JKP, B. Penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan atau sebelum penyerahan JKP, C. Penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan, D. Saat ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan atau ekspor JKP. Dan E. Saat lain yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPN. Artinya, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, saat pembuatan faktur pajak itu secara defaultnya adalah pada saat penyerahan. Namun, ketika ada pembayaran sebelum penyerahan, maka saat terutang itu ya saat pembayaran itu ketika ada uang muka atau DP gitu ya. Jadi intinya negara itu menginginkan saat terutang PPN, yaitu saat pembuatan faktur pajak, adalah saat dimana yang lebih dulu antara penyerahan atau pembayaran uang muka maksudnya ya. Jadi yang perlu ditegaskan lagi, saat pembuatan faktur pajak itu adalah saat terutang PPN. Jadi penentuan saat terutang PPN itu sangat penting karena akan berimbas ke saat pembuatan faktur pajak ini. Karena kita tahu terlambat membuat faktur pajak sehari saja itu akan kena denda ya di pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP, 1% dari DPP. Jadi memang faktur pajak ini rigid sekali ya. Salah alamat denda, salah nomor alamat denda, salah nama denda, salah harga berpotensi kena sanksi juga. Jika kita ilustrasikan dengan gambar saat pembuatan faktur pajak, bisa kita lihat di layar ini ya, dari ilustrasi 1, yaitu penyerahan BKP. Ini contoh ya. Ini misal tanggal 1 Juli 2022 ya. Ada down payment atau uang muka 5 juta diberikan dari pembeli kepada penjual atas penyerahan sepeda motor baru. Ini misalnya sepeda motor itu harganya 20 juta. Dia memberikan uang muka atau down payment pembeli itu 5 juta. Namun pada saat pembayaran down payment atau uang muka ini juga dibarengi dengan penyerahan BKP-nya itu berupa sepeda motor ini, ya sudah, maka penyerahan barang sudah terjadi fully duluan ya, uangnya belakangan, tapi ini barangnya sudah duluan, maka faktur pajak dibuat full di tanggal penyerahan sepeda motor ini, yaitu tanggal 1 Juli tahun 2022. Untuk angsuran pertama ya, yang 5 juta, yaitu yang tanggal 1 Agustus, kemudian angsuran kedua tanggal 1 September, kemudian pelunasan di 1 Desember, itu tidak perlu dibuatkan faktur pajak lagi karena faktur pajak sudah dibuat pada saat fully penyerahan BKP itu diserahkan dari penjual kepada pembeli. Jadi itu ya ilustrasi 1 menegaskan bahwa faktur pajak dibuat mana yang lebih dulu antara pembayaran atau penyerahan. Baik, kita lanjutkan ke ilustrasi yang kedua, yaitu ketika menerima pembayaran uang muka atau down payment atau angsuran. Ini misalnya tanggal 1 Juli 2022, pembeli membayar uang muka 5 juta DP ya. Maka atas uang 5 juta ini, uang muka, itu dibuatkan faktur pajak pada tanggal 1 Juli 2022 sebesar DPP 5 juta ini dan PPN 11% 550.000. Yang perlu diingat ini 1 Juli ini diterima uang muka saja, belum ada penyerahan BKP. Sehingga sekali lagi mana yang lebih dulu
antara pembayaran dengan penyerahan. Untuk ilustrasi 2 ini yang lebih dulu adalah pembayaran uang mukanya. Berikutnya, angsuran pertama dibayar 5 juta pada tanggal 1 Agustus misalnya ya. Maka 1 Agustus ini dibuatkan faktur pajak juga senilai angsuran pertama ini yang 5 juta DPP-nya ya. Sehingga PPN-nya 11% ada di 550.000. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan yang angsuran kedua ini. Angsuran kedua dibayar sejumlah 5 juta pada tanggal 1 September 2022. Namun, untuk angsuran 2 yang dibayar pada 1 September ini dibarengi dengan penyerahan BKP-nya sepeda motornya. Nah, ini perlu diperhatikan nih ya. Maka faktur pajak dibuat 1 September ini nilainya seperti ini. Ini kan harga sepeda motor 20 juta ya asumsinya ya. Harga sepeda motor itu 20 juta. Dari 20 juta ini sudah di uang muka atau down payment di sini 5 juta, terus yang di sini ini juga 5 juta. Jadi total down payment atau uang muka 10 juta. Sehingga angsuran kedua 1 September ini ketika dibarengi dengan penyerahan BKP ini dibuatkan faktur sisanya DPP ya yang 10 juta ini. Karena harga 20 juta sudah total di DP 10 juta juga, jadi tinggal sisa 10 juta ini dibuatkan faktur pajak dengan nilai PPN 1.100.000 ya, 11%. Kemudian untuk yang 1 Desember ketika terjadi pelunasan 5 juta ini sudah tidak perlu dibuatkan faktur pajak karena penyerahan sudah fully, sudah tuntas ya, diserahkan BKP-nya itu tanggal 1 September tahun 2022. Berikutnya untuk ilustrasi yang ketiga ini hampir mirip dengan pembayaran angsuran, tapi ini ilustrasi 3 ini menggunakan istilah termin yang umumnya digunakan untuk proyek konstruksi umumnya ya. Jadi gini misalnya ya, tanggal 1 Mei tahun 2022 ada uang muka 50 juta. Ini belum ada penyerahan jasa belum ada ya. Penyerahan jasanya belum ada, baru ada uang muka, maka atas uang muka ini dibuatkan faktur pajak 1 Mei ya 2022 dengan DPP 50 juta, PPN 11%, 5.500.000. Kemudian pada tanggal 1 Juni diterbitkan tagihan atas penyelesaian pekerjaan tahap 1 ya. Ini dalam perhitungan dari penyedia jasa itu sudah selesai 20% 1 Juni ini. Maka 1 Juni ini ketika penyelesaiannya sudah 20% ya dibuat faktur pajak atas penyelesaian itu. Dimisalkan di sini tagihannya DPP-nya itu 150 juta dan PPN-nya 11% di 16.500.000, dibuat faktur pajak di 1 Juni 2022. Kemudian dilanjutkan ke tahap kedua, ada tagihan ini penyelesaian 50%. Ini dimisalkan tagihannya itu 350 juta ya, PPN 11% di 38.500.000 rupiah. Nah, pada tanggal 1 Agustus 2022 ini diperhitungkan dari penyedia jasa itu pekerjaan sudah selesai 100%, sudah diserahkan bangunannya. Meskipun sudah diserahkan bangunannya, pekerjaan konstruksi sudah selesai, tapi belum dilunasi. Ya sudah, tetap itu penyerahan jasa sudah fully terjadi ya. Mana yang lebih dulu antara pelunasan dengan penyerahan? Dalam kasus ini di ilustrasi 3 termin ini, maka jasa sudah fully 100% selesai duluan. Oleh karena itu, faktur pajak pada tanggal 1 Agustus ini dibuatkan full dari sisanya. Artinya dari total proyek senilai 1 miliar ini ya sudah dibayar 50 juta, di sini 150 juta, di sini 350 juta. Total uang muka atau pembayaran termin yang sudah dibayar itu 550 juta. Sehingga sisa yang belum dibayar ada kekurangannya adalah 450 juta, ini menjadi DPP di faktur pajak pada tanggal 1 Agustus 2022 ketika pekerjaan selesai, meskipun pelunasannya belum dibayar gitu. Nah, ketika nanti tanggal 1 September misalkan ada pelunasan yang 450 juta ini sudah tidak perlu dibuatkan faktur pajak kembali.
karena faktur pajak sudah selesai full di tanggal 1 Agustus 2022. Demikian Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, seperti itu kira-kira gambaran mengenai pembuatan faktur pajak untuk kita dapat lebih berhati-hati dalam mengikuti aturan main dalam pembuatan faktur pajak sehingga kita terhindar dari sanksi. Baik, dari saya cukup sekian mengenai faktur pajak ini. Kita lanjutkan masih membahas mengenai chapter di bidang PPN pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.